Kalau catatan khusus dari Presiden untuk target KM ke depan? Oh banyak catatannya, makanya lama. Kalau ada saya sedang rendah ya Pak. Pembiayaan utang melalui IASBN ke depannya seperti apa Pak? Maksudnya? Lagi rendah. Maksudnya gimana? Soalnya ini Pak, Kan yield rendah kan berarti kita bagus. Orang lain percaya sama kita, domestik sama asing. Tinggal yieldnya terendah sepanjang berapa? 20 tahun terakhir katanya. Iya, Mungkin sepanjang sejarah sekarang 5,9 sekarang untuk 10 tahun surat pemerintah ya. Itu nunjukin orang percaya dengan fondasi ekonomi kita ke depan. Kalau nggak bisa turun seperti itu. Pak, pencapaian ekonomi kan tadi di arah pencapaian ekonomi. Pencapaian ekonomi kan Arah ke depan kita tumbuh lebih cepat, berantas kebocoran-kebocoran. Saya akan kerjakan di mana di bea cukai dan pajak. Berarti strategi Pak, kalau untuk yang pegawai pajak Pak kan salah satunya itu kemarin sudah ada 26 ya Pak yang dicopot Pak. Itu masih ada lagi nggak sih Pak selanjutnya Pak? Nggak ada. Masih ada yang masukin. Jadi kalau yang 13 sudah diproses Pak. Kan kemarin ada 13 lagi kata Pak Bimo. Nggak, saya nggak tahu, tanya Bimo itu. Tapi belum sampai saya. Presiden apa Pak tadi? Ya? Kalau catatan khusus dari Presiden untuk target KM ke depan? Oh banyak catatannya, makanya lama. Kalau soal yang tambahan buat LPDP gimana Pak? Tadi kan katanya 113 triliun mau ditambahin ke anggaran LPDP itu gimana Pak? Saya belum diskusi detailnya, tapi diperkirakan diminta ditambahkan dari LPDP. Tapi kalau dari Kementerian Keuangan bisa Pak nambahin untuk ke pendidikan? Kalau tahun depan sih bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Kebijakan DKI yang baru apa Pak? Kebijakan DKI Pak, ini kan kemarin diomongin terus Pak sama Pak Mensesnek. Itu diumumkan? Belum. Maksudnya udah seperti apa sih Pak yang Pak? Saya nggak boleh ngebocorin itu, biar aja apa kita nanti. Sejauh ini pembahasannya seperti apa? Pepres apa PP ya? PP ya? PP ya? Mungkin PP-nya akan direvisi tapi belum final kelihatannya. Kira-kira apa yang bakal direvisi Pak? Nanti kalau udah direvisi diumumkan. Nanti saya offside mulu saya nanti. Diperpanjang atau seperti apa Pak? Katanya didorong kan sekarang. Harusnya saya lebih cepat. Tapi kalau ceteris paribus ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di undersing segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga terapkan yang main-main tuh nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang biasanya pelanggarannya apa sih Pak? Besaran gimana Pak? Pelanggarannya biasanya apa sih Pak? Pajak. Yang mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortexnya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Kasih ya. Pak, terima kasih Pak. Mau diam aja. Oke. Saya izin terkait Mas 1 tahun pemerintahan Iya, konsolidasi. ya tadi kami semua mendengar Kabinet Merah Putih, pemerintahan di tingkat pusat dan tentunya banyak progres yang juga sudah dihadirkan, tetapi juga banyak hal yang harus terus kita kawal, kita perbaiki dan kita tingkatkan dari berbagai sektor. Tadi beliau kupas begitu lengkap, gamblang, dan teman-teman media juga tadi mendengarkan. Intinya adalah kita ingin terus pastikan bahwa semua agenda prioritas, program-program yang memang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih berkeadilan lagi, itu menjadi target yang harus kita capai bersama-sama ke depan. Dan tentunya dari sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, memang infrastruktur ini harus bisa memberikan dukungan kepada sejumlah agenda prioritas. Bicara swasembada pangan butuh infrastruktur, butuh bendungan, irigasi yang juga baik. Swasembada energi juga begitu, swasembada air apalagi. Dan banyak lagi termasuk bagaimana kita meningkatkan
kualitas sumber daya manusia kita melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Perumahan rakyat yang juga semakin terjangkau. Jadi banyak sekali aspek infrastruktur yang menjadi elemen penting dari pencapaian Asta Cita yang tadi juga menjadi harapan dari Bapak Presiden ke depan, kabinet semakin solid dan bisa terus bekerja secara efektif sebagai satu tim yang juga bisa mencapai target-targetnya. Gitu. Mas, soal terkait kereta cepat Surabaya, Jakarta Surabaya itu gimana, Mas? Belum dibahas secara khusus tadi. Yang jelas konektivitas ini terus akan kami kawal, dan bicara konektivitas tentu tidak terlepas dari bagaimana kita ingin mengoptimalkan fungsi dan peran dari kereta api secara nasional. Kita tidak hanya bicara kereta cepat, termasuk tentunya penting ketika kita menghadirkan konsep perluasan kereta cepat hingga Surabaya untuk mengurangi waktu mobilitas atau transportasi manusia, barang, dan jasa, tapi juga banyak fungsi kereta lainnya, termasuk untuk logistik, untuk barang-barang. Ini yang terus kami kembangkan juga, tidak spesifik harus bicara kereta cepat saja, tapi juga reaktivasi kereta-kereta yang sudah cukup lama perlu kita optimalkan fungsinya. Namun secara spesifik kan juga masalah anggaran kereta cepat Jakarta Bandung ini juga jadi sorotan ya, Mas? Iya, benar sekali. Kami terus berkoordinasi beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta Bandung, WUSH, yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya, segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle, dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga, sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya. Mas, cukup ya? Satu tahun ini konsolidasi kabinet seperti apa? Saya merasa ya kita semua semakin saling mengenal. 1 tahun pertama memang sangat dinamis. Pertama kita semua, saya sendiri misalnya sebagai kementerian koordinator yang baru, ya, nomenklatur yang baru, kita menata sistem, organisasi, aturan main, dan juga agenda-agenda prioritas yang harus kita benar-benar kuasai. Sambil terus belanja masalah. 1 tahun pertama tentu dengan segala dinamikanya, tapi kami melihat justru dengan sering berkoordinasi, termasuk juga turun ke lapangan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga penting sekali, antar kementerian lembaga juga semakin erat, karena sudah saling mengenal. Rasanya kami lebih optimis untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya, segala bentuk koordinasi dan kolaborasi di lapangan bisa semakin baik ke depan. Halo, aku ada acara. Gimana? Soal distribusi energi kan tadi jadi catatan utama dari Pak Presiden, itu seperti apa sih Pak arahan lebih lanjutnya? Apanya? Distribusi energi. Oh ya, tadi di dalam pemaparan Bapak Presiden 1 tahun pemerintahan yang ada, salah satu diantaranya adalah energi. Dan energi ini ke depan penataan sistem subsidi maupun dalam konteks ekspor impornya. Itu aja sih, ya. Tapi kalau dengan base fuel udah dibeli belum sih Pak, jadi ya sama swasta Pak? B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian, ya. Tapi saya tidak tahu teknisnya karena itu B2B ya. Saya mohon maaf ya, saya ada acara ya. Berarti menyetujui S10 itu lah Pak ya, berarti ya? Apa itu? Menyetujui BBM swasta, menyetujui kalau menyetujui. Mas biar ya. Kalau mandatori untuk urusan B50
itu akan dilakukan di tahun depan. Itu rencana biodiesel B50. Sekarang kita sudah B40. Sekarang kita lagi hitung tepatnya nanti bulan berapa. Menyangkut dengan S10 mandatori, kita lagi hitung time schedule yang tepatnya. Kenapa? Karena untuk pabrik etanolnya kita harus bangun dalam negeri. Pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan hal ini. Nah, sekarang lagi dilakukan kajian, apakah mandatori ini dilakukan di 2027, di 2028 atau 2000 berapa? Nah, tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lambat 2027 ini sudah bisa jalan. Karena S10 ini adalah bagian daripada strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin kita. Karena bensin kita sekarang kita impor banyak, 27 juta ton per tahun. Ya, makasih. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.